Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Arta Dinika Putri dari kelas 12 RPL 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan selama 5 bulan, tepatnya di Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan gambaran umum industri, kegiatan serta tugas yang saya kerjakan, kendala yang saya temui selama pelaksanaan PKL, serta hasil dan pengalaman yang saya peroleh. Harapan saya, melalui presentasi ini, Bapak Ibu penguji dapat memperoleh gambaran yang sangat jelas mengenai proses dan pencapaian saya selama mengikuti kegiatan PKL. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya izinkan saya untuk memulai pemaparan materi. Proyek yang saya kerjakan selama kegiatan PKL ini berfokus pada pembuatan website outbound. Website ini dikembangkan sebagai solusi untuk mempermudah proses pengelolaan data dan administrasi outbound di Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia. Dalam prosesnya, saya merancang sistem agar dapat membantu pencatatan peserta dan pencatatan pembayaran. Sebelum adanya sistem ini, sebagian besar proses masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Melalui pengembangan website ini, saya berusaha menghadirkan platform yang lebih efektif dan efisien, sehingga pihak lembaga dapat mengelola administrasi outbound dengan lebih mudah dan terorganisir. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana bagi saya untuk menerapkan keterampilan IT yang telah dipelajari di sekolah, seperti pemrograman web, desain antarmuka, serta pengelolaan database. Dengan demikian, selain membantu kebutuhan administrasi di tempat PKL, proyek ini juga memberikan pengalaman langsung dalam membuat atau membangun sebuah sistem yang dapat digunakan secara nyata. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia, saya mengikuti berbagai kegiatan rutin maupun kegiatan khusus yang telah dijadwalkan oleh lembaga. Kegiatan PKL ini meliputi yang pertama adalah apel pagi, yaitu kegiatan pembukaan setiap hari Senin pagi untuk pengecekan kehadiran dan penyampaian informasi mingguan. Yang kedua adalah kegiatan olahraga pagi setiap hari Jumat, yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, dan menjaga kebugaran seluruh peserta PKL. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan P2K atau pelatihan persiapan kerja. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pembelajaran mengenai kedisiplinan, sikap kerja, etika, dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Lalu, kami juga mendapatkan materi pembelajaran tentang dunia industri, tentang membuat website, mempelajari Microsoft, dan melatih public speaking. Di luar kegiatan tersebut, saya juga mengikuti kegiatan outbound. Dari kegiatan ini, saya semakin memahami bagaimana proses administrasi dan kelancaran kegiatan outbound sangat bergantung pada data dan sistem yang rapi, efektif, dan efisien. Adapun latar belakang dari pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena perkembangan teknologi digital mempermudah pengelolaan data dan komunikasi. Karena perkembangan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, komunikasi, serta penyampaian informasi di berbagai bidang. Jadi, pemanfaatan teknologi berbasis web menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan karena mampu menyederhanakan proses kerja dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Yang kedua, karena pengembangan website outbound diperlukan untuk sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Melihat kebutuhan tersebut, pengembangan website outbound diperlukan untuk membantu lembaga dalam mengelola data peserta serta pembayaran secara lebih efisien dan terintegrasi. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Adapun tujuan dari proyek yang saya buat adalah untuk mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang telah saya peroleh di sekolah ke dalam dunia kerja nyata, terutama dalam hal pemrograman web, pengelolaan database, dan pembuatan sistem berbasis teknologi informasi. Lalu menghasilkan website outbound yang berfungsi sebagai media pengelolaan data dan informasi secara digital, sehingga dapat membantu lembaga meningkatkan efisiensi, kerapihan data, serta kemudahan dalam memonitor kegiatan administrasi outbound. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan secara tatap muka langsung di tempat PKL dengan pendampingan dari pembimbing industri yaitu Pak Jubaidi. Melalui metode ini, saya dapat memperoleh pengalaman kerja yang sangat nyata, memahami alur kerja di lapangan, serta berinteraksi langsung dalam proses pengembangan dan penyelesaian proyek. Pendampingan dari pembimbing industri juga membantu saya dalam memahami permasalahan yang ada, menentukan solusi, serta memastikan setiap tahap pekerjaan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahapan pelaksanaan PKL, yang pertama dimulai dengan observasi. Nah, pada tahap ini saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses administrasi outbound dan kebutuhan sistem yang ada, termasuk alur pembayaran dan kendala yang sering muncul. Yang kedua adalah perancangan sistem. Setelah memahami semua kebutuhan, saya mulai merancang alur kerja sistem, struktur database, serta tampilan halaman yang akan digunakan dalam website outbound pembayaran. Yang kedua adalah perancangan sistem. Setelah memahami kebutuhan, saya mulai merancang alur kerja sistem, struktur database, serta tampilan yang akan digunakan dalam website pembayaran outbound. Yang ketiga adalah implementasi. Nah, pada tahap ini, saya mengembangkan fitur-fitur utama seperti halaman pembayaran, riwayat pembayaran, dan perhitungan pemasukan total sesuai rancangan yang telah saya buat. Yang keempat, ada uji coba dan evaluasi. Sistem yang telah dibuat diuji bersama pembimbing untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan baik. Hasil uji coba digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Yang keempat ada uji coba dan evaluasi. Sistem yang telah dibuat diuji bersama pembimbing untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan dengan baik. Hasil uji coba digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Yang kelima adalah penyusunan laporan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan yang berisi rangkuman kegiatan, hasil proyek, kendala, dan evaluasi selama melaksanakan kegiatan PKL. Selanjutnya, saya akan memaparkan alat dan bahan yang saya gunakan selama mengikuti kegiatan PKL, khususnya dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama adalah laptop. Digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan coding, pengelolaan database, pembuatan tampilan website, dan proses penyusunan laporan PKL. Yang kedua adalah internet yang berfungsi untuk mengakses dokumentasi, referensi pemrograman, melakukan uji coba sistem, serta untuk berkomunikasi apabila diperlukan. Yang ketiga ada text editor, yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk menuliskan dan mengembangkan kode program. Contohnya di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Yang keempat ada bahasa pemrograman, digunakan sebagai alat untuk membangun struktur dan fungsi website seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kelima adalah server localhost SAMPP yang digunakan sebagai lingkungan server lokal untuk menjalankan website selama proses pengembangan. Dan yang terakhir ada dokumen atau data yang dibutuhkan berupa data peserta, data pembayaran, serta informasi terkait kegiatan outbound yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem. Selanjutnya, hasil yang dicapai dari pelaksanaan PKL dan pengembangan proyek website outbound, terdapat beberapa hasil yang saya capai, yaitu website outbound dapat diselesaikan dengan fitur-fitur utama yang berfungsi dengan baik, seperti fitur pembayaran, riwayat pembayaran, dan total pemasukan. Setelah melalui proses perbaikan dan penyesuaian,
sistem menjadi lebih terstruktur, serta mampu menampilkan data secara lebih rapi dan mudah dipahami. Selain penyelesaian proyek, saya juga memperoleh peningkatan kemampuan dalam memahami alur kerja sistem, melakukan troubleshooting ketika terjadi error, serta memperdalam keterampilan coding dan pengelolaan database. Pengalaman ini sangat membantu saya dalam memahami penerapan ilmu IT di lingkungan kerja nyata. Selama proses pengembangan, terdapat beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama adalah beberapa fitur program tidak berjalan sesuai dengan rencana dan memerlukan penyesuaian ulang. Misalnya, data pembayaran tidak langsung tersimpan ke database atau proses pemanggilan data riwayat pembayaran tidak tampil secara lengkap. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesalahan penulisan kode, struktur query yang belum tepat, atau penempatan fungsi yang kurang sesuai, sehingga sistem tidak dapat membaca perintah dengan benar. Yang kedua, tampilan dan alur sistem juga harus beberapa kali perbaikan, agar sesuai dengan kebutuhan dan lebih mudah untuk digunakan. Nah, pada tahap uji coba, tampilan website belum sepenuhnya rapih dan beberapa bagian tidak responsif. Elemen interface seperti tombol, tabel, atau form yang masih kurang jelas sehingga membingungkan pengguna. Selain itu, alur sistem juga harus diperbaiki beberapa kali karena masih ditemukan langkah yang kurang efektif. Seperti terlalu banyak input manual atau navigasi yang belum teratur. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, saya menerapkan pengecekan fungsi secara berkala untuk memastikan setiap fitur berjalan tanpa error. Saya juga melakukan revisi desain tampilan berdasarkan masukan dari pembimbing industri, serta hasil uji coba yang telah dilakukan. Melalui langkah-langkah tersebut, sistem dapat berfungsi dengan lebih baik dan tampil lebih rapi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart. Flowchart adalah alur diagram yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau proses suatu sistem secara berurutan. Melalui flowchart, alur kerja program atau sistem menjadi lebih mudah dipahami karena setiap proses ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol visual. Terdapat dua flowchart pada proyek website outbound ini. Yang pertama adalah flowchart admin dan yang kedua adalah flowchart peserta. Dimulai dari admin terlebih dahulu, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart peserta. Untuk flowchart admin, yang pertama adalah mulai, lalu admin membuka halaman website, lalu sistem akan menampilkan output halaman login. Kemudian admin memasukkan username dan password, dan username dan password tersebut akan dicek apakah username dan password benar. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan username dan password salah dan akan dikembalikan untuk mengisi ulang username dan password. Apabila username dan password benar, maka admin akan masuk ke dashboard admin dan akan menampilkan beberapa menu, yaitu menu kelola peserta, verifikasi pembayaran, riwayat pembayaran, dan menu logout. Pada kelola peserta, admin dapat melihat peserta, menambah peserta, menghapus peserta, dan mengubah atau mengedit data peserta. Apakah admin menekan menu logout? Jika iya, maka selesai, dan jika tidak, admin akan tetap berada pada dashboard admin dan menampilkan menu-menu tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart peserta. Yang pertama adalah mulai, lalu peserta membuka halaman website, dan sistem akan menampilkan output halaman login dan daftar. Apakah peserta sudah mempunyai akun? Jika tidak, maka peserta akan diarahkan masuk ke halaman pendaftaran atau registrasi, yang dimana peserta diminta untuk memasukkan username, password, nama lengkap, dan nomor HP. Apakah pendaftaran tersebut berhasil? Jika tidak, akan menampilkan pesan error, dan peserta akan diarahkan untuk mendaftar ulang. Dan jika berhasil,
maka akan menampilkan pesan berhasil dan akan diarahkan untuk login. Kemudian, jika peserta sudah berhasil memiliki akun, peserta diarahkan untuk melakukan login. Masukkan username dan password, lalu username dan password tersebut akan dicek apakah username dan password benar. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan username dan password salah dan tetap berada di halaman login tersebut. Dan jika password benar, maka peserta akan masuk ke dashboard peserta dan menampilkan menu dashboard, pembayaran, riwayat, dan menu logout. Apakah pembayaran peserta sudah lunas? Jika sudah, maka akan menampilkan pesan pembayaran lunas dan menampilkan riwayat pembayaran. Tapi jika belum, peserta akan masuk ke halaman pembayaran atau formulir pembayaran. Lalu peserta diminta untuk memasukkan jumlah, tanggal, metode, dan bukti transfer. Apakah pembayaran disetujui oleh admin? Jika iya, maka akan menampilkan riwayat, dan jika tidak, maka peserta diminta untuk mengulangi proses pembayaran. Lalu, apakah peserta menekan menu logout? Jika iya, maka selesai, dan jika tidak, akan menampilkan menu dashboard dan menu-menu lainnya. Kemudian, terdapat Entity Relationship Diagram atau ERD yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. ERD ini membantu menunjukkan bagaimana data saling terhubung sehingga sistem dapat berjalan dengan terstruktur dan dapat memproses informasi dengan benar. Pada ERD saya terdapat dua entitas, yaitu pengguna dan riwayat pembayaran, yang dimana satu pengguna atau satu peserta dapat melakukan beberapa riwayat pembayaran karena pembayaran tersebut bisa melalui cicilan. Kedua tabel ini dihubungkan oleh ID dan user ID. Adapun skema database-nya, pada tabel pengguna terdapat ID, username, password, nama lengkap, nomor HP, dan role. Dan pada tabel riwayat pembayaran terdapat ID, user ID, jumlah dibayar, tanggal transfer, metode pembayaran, bukti transfer, dan status. Berikut ini adalah tampilan halaman login dan register pada sistem. Halaman login dapat digunakan oleh dua role, yaitu peserta dan juga admin, di mana masing-masing akan diarahkan ke dashboard sesuai hak aksesnya. Sementara itu, halaman register disediakan khusus bagi peserta yang belum memiliki akun, sehingga mereka dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum mengakses sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh role admin. Yang pertama adalah dashboard admin. Setelah admin berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan rangkuman informasi penting. Ringkasan tersebut meliputi total seluruh peserta, total pemasukan, daftar pembayaran yang sudah tercatat atau yang sudah disetujui oleh admin, serta daftar pembayaran yang masih menunggu verifikasi. Notifikasi menunggu verifikasi ini berfungsi sebagai pengingat bahwa ada peserta yang membutuhkan konfirmasi pembayaran dari admin. Yang kedua adalah pengelolaan data peserta atau CRUD. Admin dapat mengelola data peserta secara lengkap, mulai dari menambah, mengubah, hingga menghapus data. Fitur ini membantu admin dalam memastikan bahwa seluruh informasi peserta tetap akurat dan terbaru. Yang ketiga, verifikasi pembayaran peserta. Admin memiliki akses untuk memeriksa pembayaran yang diajukan peserta. Pada tahap ini, admin dapat memilih untuk menyetujui atau menolak pembayaran berdasarkan bukti yang diberikan. Proses ini memastikan bahwa data pembayaran tercatat dengan benar dan sesuai. Dan yang terakhir, admin dapat melihat riwayat pembayaran dan mencetak laporan. Admin juga dapat melihat riwayat pembayaran setiap peserta untuk memantau transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, admin dapat mencetak laporan pembayaran sehingga memudahkan proses dokumentasi dan pelaporan. Setelah menjelaskan bagian admin, berikutnya adalah fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh peserta. Yang pertama adalah registrasi akun.
Peserta yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data yang dibutuhkan agar dapat mengakses sistem. Yang kedua adalah login peserta. Jika peserta sudah memiliki akun, mereka bisa langsung login untuk masuk ke dashboard peserta. Yang ketiga adalah dashboard admin atau melihat informasi outbound. Setelah login, peserta dapat melihat cuplikan atau informasi singkat mengenai kegiatan outbound yang telah disediakan pada sistem. Yang keempat adalah melakukan pembayaran. Jika peserta belum melakukan pembayaran, mereka dapat mengisi formulir pembayaran yang berisikan jumlah pembayaran, metode pembayaran yaitu cicilan atau pembayaran penuh, bukti transfer. Untuk metode non-tunai, peserta mengunggah screenshot transaksi atau transfer. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, peserta mengunggah bukti berupa foto kwitansi. Dan yang terakhir adalah melihat status pembayaran dan riwayat jika peserta sudah melakukan pembayaran. Dan pembayaran tersebut disetujui oleh admin, maka status akan berubah menjadi lunas. Peserta juga dapat melihat riwayat pembayaran mereka secara lengkap. Setelah menjalani seluruh rangkaian kegiatan PKL beserta penyelesaian proyek, berikut adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selama PKL dan pengerjaan proyek outbound, seluruh kegiatan dapat berjalan dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa kendala. Saya dapat memahami alur kerja sistem, menyelesaikan fitur yang diperlukan, dan memperbaiki bagian yang belum berfungsi, melalui komunikasi dengan pembimbing, pengecekan ulang, dan belajar mandiri. Dari proses ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, peningkatan kemampuan teknis maupun non-teknis, serta pemahaman tentang dunia kerja. PKL ini juga membantu kedisiplinan dan kemampuan pemecahan masalah yang menjadi bekal penting untuk pengembangan diri saya ke depannya. Saya memiliki beberapa saran untuk siswa. Yang pertama adalah mempersiapkan diri sebelum PKL dilaksanakan. Yang kedua adalah memahami dasar pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah lebih aktif bertanya saat mengalami kesulitan. Dan yang kedua adalah untuk sekolah. Yang pertama ada terus menjalin kerjasama dengan tempat PKL. Lalu ada untuk sekolah, yang pertama adalah terus menjalin kerjasama dengan tempat PKL yaitu LPK Cipta Tunggal Indonesia. Yang kedua adalah memberikan pembekalan yang lebih jelas kepada siswa sebelum terjun ke lapangan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pemantauan dan bimbingan selama PKL berlangsung. Dan yang terakhir adalah untuk industri. Yang pertama, tetap memberikan arahan yang jelas kepada siswa atau peserta. Yang kedua adalah menyediakan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan jurusan siswa. Yang ketiga adalah memberikan evaluasi agar siswa bisa memperbaiki kekurangan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan PKL dan hasil proyek yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.